Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mergo wong Kediri suarane banter Pak nggih. Enten kalih Jogja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Suwe ora jamu, jamu pisan godhong turi. Suwe ora ketemu, ketemu pisan di kota Kediri. Ben semangat Pak. Tarik mas. Pak, jamiat panen padi. Panen padi lho Pak. Panen sawit. Padinya ditaruh di atas meja. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita mendapat rahmatnya. Yang terakhir Pak nggih, tas enten panten malih. Buah kedondong, buah rambutan, buah nanas, buah semangka, dan lain sebagainya buah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita dipertemukan oleh Allah di Kediri dalam acara silaturahim. Saya yakin dan percaya Pak bahwa kita semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Ada cara, ada konsep dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya awake dhewe panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak. Dawe Pak Yai Arifin, man syarra ayyudimallahi fi rizqihi wa ayyamudda fi ajalihi falyasil rahimah. Sapa wonge wis gak pertuli sapa orang Jakarta lho Bu, dari Jakarta, dari Sampe, dari Palangkaraya, dari Jogja, dari Solo, bahkan seluruh dunia ini sing pengen sugih donya, jawabannya namung satu Pak, sregep silatur. Orang yang pengen disehatkan oleh Allah, orang yang pengen dipanjangkan umurnya oleh Allah, jawabannya juga sama, sregep silatur. Lah ilmunya di mana Pak? Ternyata jawabannya juga ada di Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Orang kalau silaturahim minimal itu bermusafahah tadi Pak, bersalam-salaman. Kata nggih, sambil salaman mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab pripun Pak? Waalaikumsalam. Ada 3 pembelajaran dalam salam. Ngapunten kula mboten guru iki namung napa sharing mau. Di salam ada 3 ilmu yang perlu kita kuatkan. Untuk itu saya sangat membenci dulu di Sampit di SMA 1 nek enek kanca guru salam karo muridnya dengan cara agak napa nggih dileceh-lecehkan. Padahal salam niku kan doa loh. Ada 3 doa yang tertera di situ. Yang pertama yaitu assalamualaikum, yang kedua warahmatullah, dan yang ketiga adalah wabarakatuh. Yang pertama assalamualaikum artinya kita mendoakan sesama mudah-mudahan diberikan keselamatan. Wong itu Pak, kalau doa yang pertama saja diijabahi oleh Allah, diberikan selamat, beres Pak urusan dunia akhirat. Gini apa mboten? Yang kedua warahmatullah. Apa maknanya Pak? Mudah-mudahan kita lebih dicintai oleh Allah, diberikan keselamatan, dicintai oleh Allah, dan yang ketiga diberikan barokah, ditambah kebaikannya. Silaturahim, jabat tangan,
mengucapkan salam, ada 3 doa yang terkandung. 1 selamat, 2 rahmat, 3 barokah. Berarti dari itu sudah terjawab. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat dan umur panjang, memberikan rezeki yang banyak dari barokah tadi, Bapak. Ini Bapak. Nah, dalam momen silaturahim halal bihalal, mungkin ini Pak Arifin membuat kupat, betul Pak? Bu Arifin pun nih, ada kupat nggak menurut ini? Sampun telah, alhamdulillah. Oh Ibu, ngapunten Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya membaca kitab-kitab salah. Ternyata ada karya besar seorang wali songo yang bernama Sunan Kalijogo. Itu julukannya Sunan Kalijogo, tetapi sejatinya namanya adalah Raden Said. Siapa Raden Said itu? Yaitu putra Bupati Tuban. Dia menerjemahkan bahasa Jawa ke dalam bahasa yang dipenati ngerti orang Jawa. Itu perlu lihat dong. Saya berterima kasih. Saya yakin dan percaya orang yang mendesain ini bukan orang sembarang. Saya yakin dari seorang insinyur yang bijaknya dan luar biasa. Tapi panjenengan bisa mengerti karyanya Raden Said berupa kupat itu buatan diambil dari sekolah. Zaman itu belum ada sekolah. Ya apa caranya membuat benda yang bernama kupat? Pria doain berkabung Gusti Allah kupat. Ternyata itu adalah bahasa Jawa. Kupat itu arti Jawanya sebenarnya ngaku lepas. Jawa kupat itu ngaku lepas. Nah, kupat itu kan mesti enten gandengannya loh Pak. Tuh, dipangan kupat tok di boten enak. Gini apa betul? Halo, yang Blitar, Pak Diani, Bu Jombang, Bu Juli, Palangkaraya. Kupat itu kalau dimakan dengan sayur bening enak apa betul? Nggak enak Pak. Dimakan dengan sayur asem di boten enak. Sing cocok dengan sayur santen. Ternyata itu juga bahasa dakwah, kupat sayur santen menawi lepat nuwun. Yaitu benda yang disebut dengan lepet. Halo, Jogja kenal lepet nggih? Jawa Timur nggih kenal Bu. Bu Arifin kula digamale lepet apa mboten Bu? Mboten pun telas, mboten napa-napa Bu. Lepet itu berasal dari 2 kata, lep dan pet. Lepet dari 2 kata, lep dan pet. Lepnya itu silep, petnya itu rapet. Iso. Ada peribahasa Jawa, monggo dipun silep ingkang rapet. Nanti pilih kata nggih. Dan bendanya lepet itu Pak unik. Dia dibuat dari janur yang ditali. Ini ada nyalai kodratnya Pak. Wong Kediri ku nek gawe lepet tak delok di masjid di musola kalau selamatan itu lepet itu ditali rumput Jepang. Niku ngilah-ngilahi napa? Ngilah-ngilahi aja Pak. Zaman Sunan Kalijogo, cuman Raden Said gawe lepet niku mboten pareng ditarini rumput Jepang. Kenapa? Karena dulu juga belum ada rumput Jepang. Akhirnya lepet itu ditali pakai bambu yang di Iran. Ngoten Bang. Dan talinya enek carane Pak. Ora kaya wong Kediri gawe lepet ngawur ditaleni sampai 5 sampai 6 boten. Salah niku. Asli ajarane Raden Said, lepet niku taline 3 Pak. Di bawah, di tengah dan di atas. Ilmune Pak. Orang hidup itu semua siapapun akan menghadapi kematian yang disimbolkan seperti lepet. Akan ditali dengan kain kafan, dibungkus kain kafan yang ditali 3, bawah, tengah, dan nah, karena tadi filosofinya silep dan rapet, maksudnya Mbah Sunan Kalijogo nek enek kancanya duwe kesalahan, duwe perbuatan yang gak bener,
jangan dibawa sampai mati. Perlu saling memaafkan, perlu membuka hati. Untuk apa? Untuk saling memaafkan yang satu dengan yang lain. Kenapa seperti itu, Pak? Karena kesalahan orang atau kesalahan kita kalau dibawa sampai mati, hati-hati nanti di akhirat akan ada hisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu di momen silaturahim hari ini yang masih ada kaitannya dengan halal bihalal Idul Fitri, mari nanti kita semuanya membuka hati untuk saling bermaaf. Tapi kadang-kadang orang Jawa itu nggih dua plek ya, Pak. Saestu apa malah tangga kula mriku nggih kathah ngoten niku. Kesalahane kancane saiki mawon. Kesalahane dulure saiki mawon pun ngomong niku rada gatel intil-intil. Apa intil-intil? Wes gak dulur-dulure awakmu gak pateken. Gak kanca-kanca awakmu gak pateken. Nanti pireng ngoten niku mboten, Pak? Nggih. Ngoten. Dia godhong mo. Oh, godhong. Jadi banyu mo. Iku hati yang tertutup. Hati yang ditutup. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 7, Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Lanjutkan, Pak. Bisa watau orang yang menutup hatinya, Bapak Ibu, Allah akan menutup berat hatinya, akan dikunci hatinya, ditutup pendengarannya, ditutup penglihatannya, dan yang terakhir, Pak, yang menyakitkan, nanti di akhirat akan diberikan azab yang sangat pedih. Maka dari itu, hadirin semua saudara-saudaraku yang hadir di sini, mari kita senantiasa membuka diri kita menjadi orang yang gemar maaf dan memaaf. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya jadi teringat sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Sinten Bapak tiap pendonya niki yang tidak bercita-cita meninggal dengan husnul khotimah. Semua orang, terutama umat Islam, dalam hidupnya senantiasa berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Ada doa lagi, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikanlah masa akhir hidupku dengan husnul khatimah. Ya Allah, permudahlah proses sakaratul maut kami, ya. Ini doa-doa yang perlu kita amalkan. Sahabat-sahabat kami bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami semuanya ini, bagaimana tanda-tandanya orang yang husnul khotimah. Rasulullah menjawab, wahai sahabat-sahabatku, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sya'a amaluhu. Sebaik-baik manusia, orang yang akan dipanggil menghadap Allah dengan husnul khotimah, yaitu orang yang diberikan nikmat umur yang panjang, diberikan sehat, dan banyak amal soleh. Amal soleh niku termasuk panjenengan hadir dari rumah yang jauh ke sini ini, saya yakin karena panjenengan punya ilmunya, itu adalah amal soleh. Orang-orang yang seperti kita ini loh Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan dipanggil menghadap Allah dengan husnul. Sebaliknya, Pak, wa syarrun nas man tala umruhu wa sya'a amaluhu. Orang yang akan dipanggil menghadap Allah dengan su'ul khatimah adalah orang yang diberikan nikmat Allah, sehat, umur yang panjang, tapi hari demi hari kelakuannya tambah bejat. Hari tambah hari senantiasa meninggalkan perintahnya Allah.
Iku nek cara Kediri Pak enten peribahasa gaplek pringkilan. Pripun Bu? Yo tambah tuwek tambah pedakilan enten kata Ibu. Teko ya. Jadi ada peribahasa seperti itu. Masya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir ini termasuk nanti dipanggil menghadap Allah dengan husnul. Terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, mumpung kita ketemu, tadi disampaikan kita nanti saling berjabat tangan. Apa kata Rasulullah? Apabila ada dua orang muslim yang bertemu lalu bermusafaqah, berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla an tafarraqu. Matan Pak Yai Jadi orang itu yang bertemu Pak, berjabat tangan lalu mengucapkan salam atau meminta maaf yang satu dengan yang lain, illa ghufira lahuma qabla an tafarraqu. Kecuali Allah akan mengampuni semua dosa dan khilafnya sebelum berpisah. Makanya panjenengan jabat tangan itu disuwek-suwek Pak, dinikmati. Ben apa Pak? Ben mudah-mudahan semua dosa dan salahnya gugur rontok. Makanya Bapak Ibu, kurang afdal kalau saya memperlama apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita dipertemukan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang dan barokah. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita, zuriat-zuriat kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Al-Quran, ahli silaturahim, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti dipertemukan oleh Allah di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Saya masuk ruangan ini tadi Pak, hati saya gemetar. Kenapa? Sekian tahun saya berpisah dengan teman-teman yang dulu di samping. Ketika mau mandi melihat air seperti teh, itu antara iya dan tidak, saya harus mandi atau tidak. Ketika mau minum teh, ini teh atau banyu biasa, itu juga bingung. Saya sekian tahun berpisah dengan teman-teman, sekarang disambung oleh Pak Arifin dan konco-konco Jogja. Saya mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Itulah mudah-mudahan menjadi bukti, menjadi saksi bahwa kita semuanya adalah ahli-ahli surga. Saya bayangkan Pak, kalau kita nanti sudah dipanggil menghadap Allah, berpisah waktu yang lama, lalu dipertemukan oleh Allah di dalam surga. Dah neo Pak senang ini. Dah neo bahagia nih. Nyuwun sewu, kita nanti di surga, bodi kita mboten ngeten iki Pak. Mboten leak-leak kados panjenengan pun sapa mboten. Awak dhewe ganteng, cantik-cantik. Usianya muda. Dan tingginya Pak, awak dhewe gak kaya ngene iki. Padha mek tinggine Nabi Adam. Hadisnya sahih. Berapa tinggi Nabi Adam? 60 hasta. Kalau dikonversi dengan ilmunya Pak Dian Fisika, Pak Pri, 60 hasta itu padha mek 17 meter Pak. Dhuwure Pak. Panjenengan boten usah bayangin apa-apane. 27 meter Pak. Dan nanti kata Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, orang yang senang membangun silaturahim, orang yang senang ahli ibadah, ahli ilmu, akan digiring oleh Allah masuk ke dalam surga berbondong-bondong.